Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara begini. Ada sebagian orang-orang itu yang mengatakan bahwasanya kalau kita di dalam sosmed ini kita membenarkan misalnya orang yang salah, kemudian memberikan suatu tanggapan terhadap orang-orang yang salah di dalam menyampaikan hukum, entah itu seorang ustadz atau habaib atau kiai atau siapa, maka ini dikatakan sebagai suatu fi'lun atau perbuatan yang tidak bagus, karena katanya ini mempermalukan orang di depan umum. Maka kalau kita jawab hal ini begini, menurut saya, kalau dikatakan kita membenarkan orang kemudian ini adalah dikatakan salah, maka menurut saya sebenarnya orang yang menyalahkan ini bisa dikatakan itu yang salah. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwasanya ketika ada seseorang yang salah misalnya sholatnya, maka hukumnya itu kita wajib untuk menegurnya. Contoh salah bagaimana? Contoh misalnya seorang ini sholat misalnya dengan pakaian yang misalnya terbuka auratnya, maka kalau kita tahu misalnya orang ini sholat dengan terbuka auratnya, maka kita wajib untuk menegurnya, mengatakan, Pak, tadi kamu sholatnya itu dengan pakaian yang tidak menutup aurat, jadi Bapak harus sholat lagi. Kemudian juga kita melihat begini, bahwasanya ketika seorang yang menjadi panutan itu salah, maka kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar daripada orang yang tidak menjadi panutan melakukan hal kesalahan. Sebab begini, kalau misalnya seorang panutan mengatakan bahwasanya, contoh misalnya tidak boleh sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah ketika khotib sedang melakukan khutbah, karena ini adalah perbuatan yang haram, karena mendengarkan khutbah itu wajib, kemudian sholat sunnah itu ya sunnah begitu, maka wajib dengan sunnah, yang dimenangkan ya adalah wajib bukan sunnah, maka orang yang melakukan itu haram. Maka fatwa yang semacam ini perlu untuk kita luruskan di kita tanpa melihat latar belakangnya, apakah dia habib, kiai, ulama atau apapun. Kalau salah tetap kita katakan salah begitu, sebab orang yang melakukan itu ada tendensinya, misalnya di dalam kitab Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Kemudian juga ketika ada orang mengatakan bahwasanya baca Al-Quran di kuburan itu tidak boleh, karena itu adalah perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Nabi misalnya, atau tidak ada asar dari sahabat, itu adalah bid'ah, itu haram dan begini gitu. Maka hal ini perlu kita luruskan. Jadi tidak bisa kita anggap teman-teman yang membenarkan hal yang semacam ini kita katakan mereka adalah tidak baik karena menyalahkan orang di depan umum. Sebab pada era perkembangan zaman ini, yaitu ada sosmed, maka orang-orang ini tidak mungkin kita hubungi satu persatu untuk suruh menarik fatwanya atau membenarkan fatwanya, sangat tidak mungkin. Misalnya kita yang anak pesantren atau santri-santri ini yang belum punya nama, kemudian nelpon mereka, apakah kita mau ditanggapi? Sedangkan fatwa ini yang tidak benar harus kita luruskan. Maka ada istilah yang saya sangat setuju. Kalau misalnya ada seseorang salah di sosmed, maka benarkan di sosmed. Akan tetapi pada prinsipnya yang saya anut adalah kalau kita membenarkan orang, maka setidaknya kita harus menggunakan bahasa yang bagus. Tidak perlu mencaci dan memaki mereka. Karena kalau kita mencaci, memaki mereka, ini menunjukkan kita sama halnya dengan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Karena prinsipnya orang-orang tidak tahu itu ya kadang yang mencaci dan mencela begitu. Jadi intinya menurut pandangan saya, seseorang yang mengatakan keliru, seseorang yang menyalahkan orang-orang salah, terutama panutan di sosmed, itu keliru. Sebab hal membenarkan orang itu adalah hal yang wajib bagi orang yang tahu. Kayak begini menurut saya, logikanya begini, seperti kita misalnya ada di jalan ini, kita di satu jalan menemukan sesuatu yang dapat membahayakan pada orang yang di jalan, mobil atau yang lainnya,
maka kita tidak usah menunggu orang lain untuk mengambil batu itu, menyingkirkan batu itu di jalan. Kalau kita bisa, kenapa tidak kita untuk menyingkirkannya? Gak usah nunggu orang lain, begitu logikanya. Kalau menunggu orang lain, maka ada korban nanti baru. Ini nanti gimana? Apa kesalahan kita atau tidak? Karena mustaqimnya kita, kenapa tidak menyingkirkan? Begitu nanti. Bahasanya itu ada tanggung jawab bagi kita. Dan juga kita akui atau sudah masyhur di kalangan teman-teman yang berilmu, orang yang berilmu itu mempunyai tanggung jawab. Nanti bukan saya mengatakan saya paling alim, bukan. Tapi orang-orang yang berilmu, teman-teman itu yang berilmu itu mempunyai kewajiban untuk membenarkan, untuk membawa orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang dia temui di sosmed atau di offline bahasanya sekarang itu, untuk menuju ke jalan yang benar di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pandangan saya atau komentar saya atau tanggapan saya bagi teman-teman yang menyalahkan teman-teman yang suka atau memang teman-teman ini membenarkan orang-orang yang dia menjadi panutan tapi salah di dalam menyampaikan hukum. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.